Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketemu lagi dengan kami dari channel Rizky Muhtadin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kami ingatkan kembali agar semuanya bersedia membantu channel ini dengan cara menekan subscribe, like, dan tanda lonceng. Terutama bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini. Terima kasih atas bantuannya. Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat saja, dimudahkan semua urusannya, ditambah dan diluaskan rezekinya, diberikan kesehatan, lahir dan batin. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi saudara-saudaraku yang menjalankannya. Semoga semua amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga semuanya diberikan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, tentu Anda semuanya pernah mendengar ada sejumlah jenderal purnawirawan menuntut agar Bapak Gibran dimakzulkan. Itu berita viral beberapa waktu yang lalu. Tapi sekarang saya menemukan berita nih. Ini juga ada sejumlah jenderal purnawirawan yang meminta agar Bapak Prabowo ini memperbaiki ya setiap program dan kinerjanya, kebijakannya ya. Kalau misalnya Bapak Prabowo dinilai buruk kinerjanya, maka Bapak Prabowo Subianto juga akan dimakzulkan. Ini apakah benar, saudaraku yang dirahmati Allah? Bahkan beliau-beliau ini, para jenderal purnawirawan meminta kalau memang tidak mau dimakzulkan, sebaiknya mengundurkan diri ya, mungkin supaya seperti mantan mertua beliau yaitu Bapak Soeharto, saudaraku ya. Waktu itu beliau mengundurkan diri juga dari presiden. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah, memang kalau kita amati sejumlah berita, isu ya, informasi yang beredar di berbagai platform media sosial, tidak sedikit masyarakat yang memprotes dari segala lapisan ya, menuntut supaya Bapak Prabowo ini memperbaiki, meningkatkan kinerjanya dan juga para menteri-menterinya. Bahkan ada yang meminta supaya ada sejumlah menteri di-reshuffle, bahkan ada yang meminta supaya Bapak Kapolri juga diganti seperti itu. Nah, saudara yang dirahmati Allah, pada video kali ini kita akan sampaikan sejumlah informasi terkait hal itu dan juga sejumlah informasi terkait kondisi perkembangan sosial politik di negeri ini. Kita dengarkan sejumlah opini dari warga masyarakat. Langsung saja kita simak berikut ini. Jadi kalau rakyat sekarang protes dan mau makjul Bapak, sebagusnya sebelum dimakjulin Bapak mundur saja. Sudah sangat terang melanggar konstitusi. Pada kesempatan ini, di samping saya katakan itu juga Presiden Prabowo jangan apa ya, jangan egois. Kepentingan pribadinya diutamakan, bukan kepentingan negara. Saya yakin masuknya Presiden Prabowo ke dalam BOP yang notabene juga membawa masuk bangsa Indonesia, ada kepentingan pribadi Prabowo, bukan mendengarkan kepentingan bangsa dan negara ini. Kalau kepentingan bangsa dan negara, nggak mau rakyat Indonesia yang masuk BOP, nggak mau mengikat perjanjian dagang yang sebetulnya bentuknya adalah penjajahan ekonomi kepada bangsa Indonesia. Karena itu pada kesempatan ini, pada Presiden Prabowo, sadar Pak, Bapak mewakili bangsa, bukan mewakili pribadi dan kelompok Bapak. Jadi kalau rakyat sekarang protes dan mau makjul Bapak, sebagusnya sebelum dimakjulin Bapak mundur saja. Mundur saja, lebih terhormat. Lebih terhormat. Itulah yang itu. Belum lagi di dalam memaksakan program amburadul yang namanya makan bergizi gratis. Anak muda aja mengatakan itu maling berkedok gizi. Dan benar, fakta gak usah dicari. Jadi kalau ada katanya pejabat apa BGN suruh nyalakan bukti, ini orang pejabat BGN-nya picak budak ini. Karena data-data amburadulnya MBG ini udah ribuan masuk di media sosial. Ini juga program yang dipaksakan oleh Presiden Prabowo. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kami ingatkan kembali agar semuanya bersedia membantu channel ini dengan cara menekan subscribe, like, dan tanda lonceng. Terutama bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini. Terima kasih atas bantuannya. Kalau aku lihat 2026 ini adalah akan menjadi tahun kehancuran, bukan perubahan. Ya, saya tekankan lagi, 2026 sampai dengan 5 tahun ke depan akan menjadi suatu kehancuran dan ini akan masih terus berlangsung. Tidak adanya pembangunan karena berkaitan dengan perilaku manusia. Ya, itu aja pesan dari saya. Dan nanti pembangunan itu akan terjadi
pada 5 tahun ke depan, dan itu yang akan menentukan apakah kita masih menjadi negara republik atau menjadi negara lain. Itu saja. Presiden Prabowo mengatakan pejabat kompromi dengan pengusaha nakal, biang kerok kekayaan negara bocor. Pak Presiden, coba sebutkan siapa pengusaha nakal itu, siapa pejabat itu yang suka kompromi-kompromi, biar aku sikat, biar aku gebuk, biar aku torkop. Pak Presiden bisa bilang begitu tentunya sudah dapat informasi kan? Pejabat siapa, pengusaha siapa, iya kan? Ada nama-namanya kan? Sikat Pak, tindak. Lah Bapak cuman curhat, cuman pidato. Ditindak Pak, diselesaikan, gak usah kebanyakan curhat sama rakyat. Rakyat itu sudah pusing mendengarkan curhatan Bapak yang tidak diselesaikan. Yang aneh-aneh asing lah. Yang ini itulah. Ini kalau memang ada pejabat yang kompromi dengan pengusaha nakal, ya udah ditindak, disikat, diumumin ke masyarakat, nih pejabatnya, nih pengusahanya, blacklist, kan beres Pak. Lah ini cuma curhat nggak ditindak, ya dapat apa Pak? Sama aja dengan mak-mak Facebook Bapak. Kalau ada apa-apa curhat, ih tetanggaku beli kulkas. Pak, di kabupaten-kabupaten, kota-kota, di provinsi-provinsi itu banyak Pak pengusaha-pengusaha itu yang bekerja sama kepada pejabat, ya. Gini Pak, kenapa banyak kepala daerah yang menang? Ya karena itu dimodali oleh para pengusaha-pengusaha. Nanti setelah jadi pengusahanya minta jatah proyek. Gitu aja nggak tahu sih Pak. Bapak ketua umum partai loh, pasti tahu dong. Karena apa? Kader-kader Bapak banyak yang kepala daerah kan, banyak yang dimodali itu pastinya sama pengusaha-pengusaha. Ya tuh. Jadi Prabowo bilang begini, kita punya statistik itu lebih baik dari Jepang dan lebih baik dari Eropa. Ini saya baru dapat laporan 2 hari yang lalu. Kalau demikian, ya kita tidak boleh terlalu kecil hati. Jangan kita sombong, jangan kita bertatang betenteng. biar APBN yang menjawab. Januari tekor 54T, Februari tekor 135T. Dah gitu aja. Buat Bani Termul dan Matre Kembung, kolom komentar dipersilahkan. Berhenti lu semua ribut di kolom komentar memihak antara negara US ataupun Iran. Ini bukan perang agama. Jangan sok paham lu tentang geopolitik. Dua negara itu adalah negara besar, jauh lebih besar daripada negara kita. Negara kita ini negara kecil. Ingat ya, ini bukan perang agama. Ini tuh murni catur geopolitik. Lu kalau nggak ngerti di situ, lu kalau nggak terlibat di dalam dunia geopolitik, lu mending diem, fokus kerja, fokus cari duit dan berdoa. Semoga perang dunia ketiga tidak terjadi. Sekarang ini pemimpin tertinggi di Iran sudah berhasil disingkirkan oleh Presiden US alias Trump. Dan tidak cuma dia aja, tapi beserta keluarga-keluarganya juga ikut dipindah alamkan. Dan kalian jangan mengambil momentum ini, kalian yang benci-benci presiden, kalian yang selalu berusaha menjatuhkan presiden kita, negara kita, jangan mengambil momen ini untuk dipelintir. Kalian sebenarnya tidak tahu tujuan di balik layar presiden kayak bagaimana. Kalian sebenarnya nggak tahu beneran. Kalian tidak tahu betapa susahnya menjaga stabilitas politik kita di tengah-tengah masalah dunia seperti ini. Nggak tahu kalian, berdoa aja kalian semoga nggak ada perang dunia ketiga. Dan kalaupun memang ini akan terjadi, ya kalian harus siap-siap semuanya menyambut perang dunia ketiga ini. Karena walaupun negara kita ini adalah negara non-blok, dampaknya juga akan sangat besar dan berbahaya banget buat kita semua, buat kelangsungan hidup kita semuanya. Jadi fokuslah semua bekerja. Kalian simpen pendapatan kalian untuk jaga-jaga nih perang dunia ketiga ini kayak bentuknya kayak gimana, apakah kita masih bisa terselamatkan dengan simpanan kita atau enggak, ataukah kita nanti akan bergantung dengan semua kebijakan pemerintahan. Singkirkan deh sentimen negatif kalian terhadap presiden kita Pak Prabowo, karena Pak Prabowo itu sedang mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan kita pastinya. Dan percayakan semuanya kepada Pak Prabowo. Jangan urusan perang kayak gini kok masih bahas tentang MBG lah atau apalah, ya. Ini bukan lagi tentang MBG, bukan, aduh terlalu cetek pemikiran kalian kalau kalian sambung-sambungkan ke sana. Sampai ada yang berkomentar kalau Anies jadi presiden nggak bakal kayak gini. Lu pikir kalau misalnya Anies jadi presiden, negara ini nggak bakal makin kacau? Bukan kayak gitu konsepnya. Aduh, udah deh, kalian fokus aja deh. Kalau kalian nggak ngerti tentang geopolitik, lu diam aja, fokus berdoa, kerja, Demikianlah saudaraku yang dirahmati Allah, sejumlah informasi yang kita bisa sampaikan. Semoga ada manfaat, ada hikmah, dan bisa menghibur kalian semuanya. Video ini dibuat bukan untuk ngerendahin siapapun, tetapi hanya bertujuan untuk mengedukasi, memberikan literasi, memberikan rekreasi. Semoga Anda mendapatkan manfaat dan terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!